Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Muhammad Indra Farezi, berasal dari Perguruan Tinggi Kedinasan PTD STTD Bekasi, kelas TD 211, Notar 2201269. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem kemudi yang berasal dari mata kuliah Teknik Sarana Jalan Raya dengan dosen Insinyur Fadli Rozak, MPD MT. Baik, untuk permulaan, mari kita simak video pengantar mengenai sistem kemudi. Ketika Anda belajar mengemudi, kontrol yang paling sulit untuk dikuasai adalah kemudi. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa dalam kemudi yang bisa membuat kendaraan berada di jalur yang benar tanpa tergelincir dari roda? Video ini akan mendemonstrasikan mengapa kita membutuhkan mekanisme kemudi ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita juga akan memahami cara kerja mekanisme power steering. Namun, kasih video ini. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah jika Anda memiringkan roda depan seperti yang ditunjukkan, seluruh kendaraan akan berbelok. Nah, dari video ini kita mengetahui bahwa apabila kita membelokkan roda depan, maka semua bagian dari mobil akan bergerak mengikuti dari arah belokan roda depan tersebut. Mengapa demikian? Marilah kita bahas hal tersebut mengenai dari sistem kemudi. Apa itu sistem pengemudi? Sistem kemudi adalah sistem yang digunakan untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Bila roda kemudi diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear yang kemudian membesarkan tenaga putar sehingga menghasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Yaitu ada bagian-bagian utama dari sistem kemudi. Yang pertama steering column, yang kedua ada steering gear, dan yang ketiga adalah steering linkage. Steering column. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear, dan kolom tube yang mengikat main shaft ke bodi. Ujung atas dari main shaft dibuat runcing dan bergerigi, dan roda kemudi diikat di tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerapan energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya tabrakan. Steering column dipasang pada bodi melalui bracket column, yaitu bracket column type breakaway, sehingga steering column dapat bergeser turun pada saat terjadi tabrakan. Di samping mekanisme penyerapan energi, pada kendaraan tertentu terdapat sistem kontrol kemudi, seperti yang pertama, mekanisme tilt steering, yaitu untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal roda kemudi. Kemudian yang kedua adalah mekanisme teleskoping, yaitu untuk mengatur panjang main shaft agar diperoleh posisi yang sesuai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme steering lock, yaitu untuk mengunci main shaft. Steering gear. Pada bagian utama sistem kemudi yang kedua ini, yaitu ada steering gear yang berfungsi untuk mengarahkan roda depan dan dalam waktu bersamaan juga sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Untuk itu diperlukan perbandingan reduksi, yang mana semakin besar perbandingannya, maka semakin ringan kemudi, namun semakin banyak jumlah putaran kemudi tersebut. Terdapat beberapa tipe steering gear, namun yang banyak digunakan saat ini adalah sebagai berikut, yaitu recirculating ball. Tipe ini biasa digunakan pada mobil penumpang ukuran sedang sampai besar, dan ada di mobil komersil juga. Perbandingan steering gear diperoleh dengan cara membagi jumlah putaran roda kemudi dengan jumlah gerakan pitman arm. Kemudian yang kedua adalah rack and pinion. Tipe ini digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil sampai sedang. Perbandingan steering gear diperoleh dengan cara membagi jumlah putaran roda kemudi dengan jumlah sudut kemudi roda depan. Kemudian ada bagian utama sistem kemudi yang ketiga, yaitu steering linkage. Steering linkage terdiri dari rod and arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan.
meskipun mobil bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan akurat. Terdapat beberapa tipe steering linkage dan konstruksi join yang dirancang untuk tujuan tersebut, karena bentuk yang tepat sangat berpengaruh ke kestabilan pengendaraan. Steering linkage tipe pertama, steering gear untuk suspensi rigid. Steering linkage ini terdiri dari pitman arm, yang kedua adalah drag link, yang ketiga adalah knuckle arm, dan yang keempat adalah tie rod and tie rod end. Pada tie rod mempunyai pipa untuk menyetel panjangnya rod. Kemudian ada steering gear untuk suspend independent. Pada tipe ini terdapat sepasang tie rod yang disambungkan dengan delay rod, yaitu tipe rack and pinion. Rack berfungsi sebagai relay rod. Sepasang pipa dipasang di antara tie rod dan tie rod end untuk menyetel panjangnya rod. Kemudian ada power steering. Apa itu power steering? Sistem power steering memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi menjadi lebih ringan. Dalam keadaan normal, beratnya putaran roda kemudi adalah 2-4 kg yang dirancang untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah, dan menyesuaikan pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak, mulai kecepatan medium hingga kecepatan tinggi. Berikut ada sedikit cuplikan mengenai bagaimana power steering itu bekerja. With the exception of the newest vehicle designs that use electric power steering, With the exception of the newest vehicle designs that use electric power steering, most power-assisted steering systems use a hydraulic pump With the exception of the newest vehicle designs that use electric power steering, most power-assisted steering systems use a hydraulic pump and valves. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebanyakan power steering saat ini menggunakan power steering elektrik dengan bantuan berupa power steering hidrolik. With the exception of the newest vehicle designs, With the exception of the newest vehicle designs that use electric power steering, most power-assisted steering systems use a hydraulic pump and valves. The pump is turned continuously when the engine is turning, generating high pressures in the power steering fluid. When the steering wheel is turned, a valve in the steering rack and pinion assembly directs the high-pressure fluid into one of the chambers inside the rack and pinion assembly. This pressurized fluid helps to push the steering rack in the direction the driver is turning. Over time, contaminants enter the power steering system and collect in the power steering fluid. These contaminants can cause wear on the rotary vane pumps. A screen is often found in the power steering reservoir to collect contaminants. If the amount of contaminants in the power steering fluid is excessive, the screen can become plugged and limit the flow of fluid to the hydraulic pump. When this occurs, the pump is not able to sufficiently pressurize the fluid, and steering assist will be limited. A leaking front seal is a common failure of the power steering pump. Many times leaks go undetected, and when fluid levels are low, damage may occur to the pump. Power steering fluid should be replaced periodically to ensure long life of the seals inside the power steering system. Nah, kemudian ada tipe power steering. Yang pertama adalah tipe integral. Seperti namanya, integral ada yang berarti ada di dalam. Control valve dan power piston terletak di dalam gearbox. Bagian utama dari tipe integral ini adalah yang pertama, tangki reservoir yang berisi fluida. Kemudian ada vane pump, yaitu sebagai pembangkit
tenaga hidraulius. Kemudian yang ketiga adalah gearbox yang berisi kontrol valve, power piston, dan steering gear. Yang keempat adalah pipa-pipa untuk mengalirkan fluida. Kemudian yang terakhir adalah selang fleksibel. Pada tipe kedua, yaitu tipe rack and pinion, yaitu tipe dengan kontrol valve yang terletak di dalam gear housing, dan sedangkan power piston terpisah dalam power cylinder. Tipe ini hampir sama dengan mekanisme tipe integral. Kemudian pada power steering terdapat vane pump. Bagian atas pompa terdapat reservoir yang selalu terisi fluida khusus, dan permukaan fluida harus selalu diperiksa secara teratur. Bila seseorang memeriksa tinggi permukaan fluida, pengecekan kondisi fluida perlu dilakukan termasuk temperatur fluida, adanya gelembung, atau fluida yang menjadi keruh. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kemudi. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam cara saya melakukan presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.